Halo semuanya, apa kabar? Oke, sekarang kita akan mulai lagi untuk video pembelajaran ini dan sekarang sudah masuk ke chapter 4. Nah, ini kita coba untuk ngejar ya dari ketertinggalan kita. Semoga bisa tercapai dan juga nanti untuk sampai dengan kita masuk ke dalam UAS, tentunya semua rekan-rekan sudah bisa mendapatkan materi-materi yang diinginkan. Oke, sekarang kita ngomongin tentang bagaimana recognize ya atau mengenali dan juga bisa mendapatkan kesempatan dari setiap kegiatan untuk memulai usaha. Nah, yang penting adalah di sini bahwa kita harus mengerti dulu kalau di dalam inovasi itu nggak hanya soal sekali atau dua kali aja, tetapi kita selalu mencari cara untuk bisa memiliki inovasi yang berkelanjutan atau disebut dengan sustainability-led innovation. Nah, ini yang menjadi momok ya sebenarnya. Kita biasanya kalau sudah ketemu sesuatu yang baru ataupun sudah dapat ide bisnis yang bagus, kita berhenti di situ aja alias mentok. Padahal inovasi itu bukan kayak gitu. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus bisa mencari cara untuk mendapatkan inovasi-inovasi yang baru ataupun ide-ide baru agar usaha kita langgeng atau sustainable. Kenapa? Karena yang namanya juga kita melakukan inovasi, tentunya itu suatu hal yang baru ya. Dan kita akan selalu memperbarui apa yang kita miliki. Ya, bolak-balik seperti itu aja. Nah, apa yang kita harus lakukan di sini adalah kita melakukan inovasi di 4 hal. Pertama adalah untuk product and services, yang kedua adalah untuk proses, yang ketiga adalah untuk posisi, atau bagaimana kita bisa menempatkan produk kita dan jasa kita di antara berbagai macam persaingan yang ada di dalam dunia bisnis sekarang, dan bagaimana kita tetap bisa mempunyai kekuatan dalam itu. Dan yang terakhir adalah tentang paradigma, karena berubah terus ya dunia ini dengan berbagai macam teknologi terbaru dan tercanggih, dan juga dalam segala perubahan lingkungan sosial, budaya, lingkungan bisnis, demografi, itu membawa kita harus cepat bertindak untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut, serta menangkap peluang yang ada. Nah, ini ada sebuah model yang dikembangkan bagaimana untuk sustainable led innovation model. Itu ada 3 hal. Pertama adalah dari aspek operational optimization. Operational optimization ini tentunya kita melihat ke dalam mana sajakah kegiatan-kegiatan yang bisa kita efisiensikan agar kita terus agar operasional kita terus berjalan. Dan di sini kita melakukan hal yang sama tapi lebih baik lagi dan lebih cepat lagi ataupun juga lebih bagus lagi. Dan di sini kita ingin melihat bahwa bagaimana peningkatan secara bertahap itulah yang dicari. Kalau misalnya sebelumnya kita membuat untuk roastingan kopi menunggu waktu misalnya 1 hari 2 hari, sekarang bisa dilakukan dalam waktu hitungan jam. Bahkan mungkin nanti kedepannya dalam waktu hitungan menit, sehingga kita tidak harus berlama-lama memburu-buru kopi. Ya mungkin ada tekniknya lah yang bisa kita pikirkan nanti ya. Yang kedua adalah untuk transformasi organisasi. Inovasi bukan hanya sekedar produk atau jasa, tapi juga bisa merupakan organisasi kita yang kita inovasikan agar bisa menjadi inovatif dan juga responsif terhadap permintaan pasar. Seperti misalnya organisasi yang kita sebelumnya terlalu gemuk, kita bisa efisiensikan, kita bisa cari cara agar bisa lebih reaktif, responsif, dan juga lebih cepat mengambil keputusan. Nah, di sini kita lakukan hal yang baru dari apa yang sudah kita lakukan sudah bagus, namun ada nggak hal yang lain yang baru yang bisa membuat kita lebih cepat, lebih bagus, dan juga lebih hebat? Itu dalam cara kita bekerja dengan orang lain ataupun dalam cara kita bekerja sendiri, dan tentunya bagaimana organisasi kita, perusahaan kita, usaha kita bekerja secara keseluruhan dengan sesuatu yang baru. Nah, kemudian yang ketiga adalah system building. Nah, ini berdampak terhadap luar ya, terhadap bagaimana dampaknya di masyarakat kita, bagaimana di sini kita bisa melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik, dan punya dampak yang bagus juga untuk sekitaran kita. Itu juga adalah aspek dari inovasi. Inovasi bukan hanya bagus untuk kita, tapi juga bagus untuk konsumen kita, customer kita, untuk masyarakat kita, untuk siapapun yang berada
di sekitaran ruang lingkup ataupun pemangku kepentingan dalam perusahaan kita, termasuk untuk eksternal stakeholder. Oke, nah berikutnya ini ada tentang challenge-challenge ya dari inovasi yang berkelanjutan. Nah, bagaimana kita tadi ngomongin tentang operational optimization, kemudian organizational transformation, kemudian ada dua yang terakhir, yaitu adalah untuk melakukan yang secara sistem ya, ada yang co-evolve dan juga dari reframe. Sebenarnya ini merupakan turunan dari sebuah matriks yang kalau kita lihat pertama, apakah inovasinya itu berdasarkan radikal atau incremental, itu untuk aksis X, dan kemudian apakah kita melihatnya dalam satu kerangka pemikiran yang baru, apakah yang lama, yaitu dalam sisi aksis Y. Nah ini kalau disatukan, ini bisa menjadi seperti ini. Nah kalau tadi ya inovasinya itu adalah yang incremental, kita melihat di sini dengan kerangka yang lama, kita melakukan operational optimization alias melakukan sesuatu yang sama tapi lebih baik ya seperti tadi saya bilang. Yang kedua, kalau misalnya kita melakukan yang tetap kerangka pemikirannya sama dengan sistemnya sama, namun kita ingin melakukan sesuatu yang baru. Nah itulah yang dimaksud dengan organizational transformation. Nah yang zona ketiga dan keempat ini apakah sesuatu yang sangat baru sekali ataupun yang sangat radikal yang bisa membuat kita ini menjadi sangat inovatif. Kalau misalnya rekan-rekan sekarang punya bisnis usaha, apakah itu buka toko kopi, ya misalnya dulu nih kalau toko kopi itu kan ya kita datang kemudian kita tunggu kita disuguhkan kopi. Nah kemudian bagaimanakah kalau yang sekarang ini banyak terjadi di mana-mana kopi itu sifatnya kita bisa tinggal pesan aja lewat GoFood tanpa harus punya tempat atau kafe atau ruangan untuk toko kopi yang besar, misalnya seperti toko tuku. Nah, itu kan lumayan ya radikal dalam hal inovasinya. Tinggal cepat dibuatkan, makan udah ada dulu tanpa harus brewing dan segala macam. Kemudian tinggal masukkan ke dalam plastik cup, kemudian langsung di-seal, udah jadi nih es kopi susu yang bisa dibawa dan dikirimkan kemana saja. Itu adalah sesuatu yang kalau saya bilang tidak hanya operasional dan juga organisasional, tapi juga ada hal yang reframe yang juga co-evolve. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri banyak sekali contoh-contoh dalam inovasi-inovasi yang berhubungan dengan keempat frame dan juga kerangka inovasi yang ada di depan ini. Nah, yang penting adalah di sini bahwa opportunity itu bisa dari mana saja. Ya, baik yang tadi saya bilang dari memperbaiki sesuatu menjadi lebih baru, atau membuat sesuatu dengan cara baru, atau membuat sesuatu dengan cara yang lebih radikal. Yang penting adalah sebanyak apapun opportunity yang kita lihat, kita harus bisa tangkap. Kita harus bisa mengenali mana yang pas dengan passion kita, mana yang pas dengan keinginan kita, dan mana yang pas dengan kemampuan kita. Kalau itu pas dengan keinginan kita, wah kita senang dong ya, bekerja dengan sangat senang. Tapi kalau nggak pas dengan kemampuan kita, nah ini juga harus salah. Berarti jangan sampai nanti kita malah capek sendiri, kita nggak bisa melakukannya, akhirnya nggak mencapai apa yang kita inginkan. Nah kebaliknya, kita bisa melakukan sesuatu dengan mampu dalam pekerjaan kita di finance, di marketing, ataupun juga suka untuk membuat kopi, tapi kita tidak punya keinginan yang kuat gitu untuk melakukan usaha atau bisnis, juga percuma, nggak ada passion yang sana. Mampu tapi nggak mau, atau mau tapi nggak mampu. Jadi ini harus dua-duanya harus cocok. Menurut saya itu sih sebenarnya bagaimana kita mendapatkan dan menggrab opportunity adalah dengan memiliki kemauan dan kita memiliki kemampuan. Nah karena itu yang biasanya nih kita melakukan satu ide bisnis, kita awali dengan melihat keseharian kita kan, melihat dari kesukaan kita juga, melihat dari apa yang dikerjakan oleh teman-teman kita, melihat apa yang sekarang lagi ngetrend dan segala macam. Intinya kita tuh coba untuk buka telinga, untuk coba mendengarkan dari customer, dari siapapun, kira-kira apa ya ide bisnis yang baru yang juga oke untuk kita kerjakan dan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini adalah proses inti untuk berinovasi. Proses ini merupakan model yang sebenarnya banyak juga terdapat di
berbagai macam sumber referensi, namun ini coba disimplifikasi atau disederhanakan seperti demikian. Yang pertama adalah goal and konteksnya yang sudah kita bahas ya di dalam video sebelumnya di chapter 3 yaitu entrepreneurial mindset. Kemudian yang sekarang kita ngomongin tentang recognize opportunity, nantinya kita akan ngomongin tentang finding resources, karena kalau kita nggak punya sumber daya untuk melakukan dan mengimplementasi inovasi kita, ya percuma juga, cuma besar keinginan dibandingkan kemampuan. Nah, berikutnya bagaimana kita developing venture-nya sama nanti creating value. Kita akan melalui tahapan ini di chapter demi chapter. Nah, inovasi selalu ada kaitan dengan yang namanya kreativitas. Kreativitas ini bukan soal bagaimana kita harus mikir yang nyenik banget, yang serba pokoknya tuh nggak bisa dipikirin sama orang lain, yang serba sangat-sangat artistik gitu ya, enggak. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu, membuat sesuatu itu sudah merupakan kreativitas. Bagaimana kita bisa membuat konsep, bagaimana kita bisa membuat desain sistem, cara kerja, proses dalam bekerja, itu juga merupakan kreativitas. Jadi jangan merasa bahwa kita ini nggak kreatif. Padahal kreativitas bukan soal tadi itu, tentang nyeni, tentang berpikir out of the box, enggak. Siapapun kita, apapun yang kita buat dan kita lakukan, kalau itu adalah hasil dari karya kita, itu pun juga adalah kreativitas. Dan itu mulai dari imajinasi, kita mau bikin apa, kita ingin menjadi apa, dan kita ingin melakukan apa. Kemudian kita coba implementasikan, kita buat, kita bentuk, nah, itu juga proses kreativitas. Jadi jangan sampai sungkan, malu, atau merasa nggak mampu, merasa dirinya nggak kreatif. Saya sih percayanya semua orang adalah kreatif. Ini tinggal bagaimana kita mau melakukannya. Ya, banyak orang kreatif tapi tidak mau melakukan, sama aja. Mereka juga nggak kreatif. Nah, kemudian kreatif proses ini ada modelnya juga. Ya, kalau orang bilang kreatif proses ya sebenarnya sih bisa dari mana aja ya, tiba-tiba dapat ilham gitu, tiba-tiba dapat wangsit, atau bersemedi 7 malam, 7 hari di sebuah gua, baru keluar kreativitasnya. Ya, bisa iya, bisa enggak ya. Kalau saya sendiri sih kadang-kadang merasa banyak ide itu kalau lagi berenang, kalau dekat air lah gitu. Saya orangnya tipe kayak gitu. Atau enggak lagi relax banget, lagi baca buku, itu banyak sekali keluar ide. Namun sebenarnya semua punya pola proses yang sama. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memulai dulu dengan sesuatu yang kita sangat-sangat sukai, kita berpikir terbuka, kita eksplorasi, kita cari tahu berbagai macam hal, kita coba lihat dan baca, kita perhatikan dari apapun itu, dari buku, dari berita, dari sosial media. Kemudian kita coba pilah-pilah manakah yang akan kita ambil untuk kita coba telusuri lebih lanjut dan kita eksplorasi adakah yang akan nyangkut dengan keinginan kita dan juga kemampuan kita. Kemudian kita lihat kira-kira bagaimana nih prospeknya, apakah oke atau enggak, dan kita bisa tes, kita validasi. Misalnya, kalau sekarang ini saya sedang mengerjakan proyek untuk membantu sebuah startup yang mengembangkan platform untuk para konten kreator, di mana para konten kreator ini bisa mendapatkan value, yaitu berupa uang ataupun nilai yang lain, atau dalam kata khususnya adalah monetizing, ya, membuat itu menjadi duit gitu. Nah, saya lihat bahwa ini adalah sebuah passion yang diinginkan oleh foundernya. Foundernya ada beberapa dan mereka ini punya pengalaman dan mereka sangat kuat di sana. Dan tapi saya bilang dulu bahwa kita harus validasi apakah yang kita inginkan sesuai dengan apa pasar inginkan. Nah, itu juga harus hati-hati. Tidak semua yang kita inginkan itu selalu bagus, tapi kita harus terbuka dengan feedback, dengan input ya, terutama dari target customer yang mau kita ladeni. Nah, dalam kreativitas itu ada beberapa level, ada individual dan juga ada yang kelompok. Sebagai founder, kalau misalnya seorang diri ataupun berusaha sendiri, kita sudah ngerti ya, kreativitas kita tuh ada di mana, kemampuan kita di mana, batasnya sampai di mana, dan seterusnya. Tapi kalau kita bekerja ataupun
kita mendirikan suatu usaha bersama-sama dengan teman-teman, kita sudah masuk dalam kreativitas secara berkelompok. Ada yang pintar di dalam berjualan, ada yang pintar dalam berbisnis, ada yang pintar dalam perhitungan finansial, ada yang pintar dalam mendesain sesuatu, ada yang pintar dalam mengoprek teknologi. Nah, itu semua punya kreativitasnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita meramu dan meracik supaya kita bisa mengerti apa yang kita mau lakukan secara bersama-sama. Karena itu keragaman di dalam grup ini merupakan hal penting yang bisa dipandang sebagai kekuatan ataupun juga kelemahan. Bisa jadi ya, karena saling banyaknya kepala, akhirnya kita nggak kerja juga semuanya, akhirnya nggak dikerjain. Atau enggak, semuanya adalah CEO gitu ya, ataupun semuanya yang punya berpikiran strategik, nggak ada yang mau melakukan secara operasional. Nah itu salah banget, akhirnya nggak jadi-jadi juga. Jadi penting punya keragaman, tapi juga harus melihat apakah ini saling melengkapi dan juga bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan ini menjadi masalah yang banyak terjadi ya di startup sekarang, foundernya saling berantem lah segala macam, ya itu memang wajar. Kita cari partner juga susah, namun kita harus sadari apakah kita sudah saling melengkapi atau enggak. Kalau enggak, ya nggak apa-apa kalau kita pisah gitu ya. Ya namanya juga sebagai usaha awalan gitu ya, atau rintisan, kita cari tahu mana yang benar-benar pas dengan jangka panjang dan seterusnya. Nah, untuk menjadi kreatif itu kadang orang suka mikir yang tadi saya bilang, saya tuh bukan orang yang kreatif. Saya tuh merasa bahwa saya sendiri nggak bisa untuk mikir yang ide-ide gila, yang baru, apa segala macam. Namun saya bilang bukan itu sih yang membuat kita nggak kreatif. Yang membuat kita nggak kreatif itu biasanya adalah, wah kita tuh terlalu membatasi pemikiran kita bahwa saya itu hanya bisa mengerjakan yang ini doang. Saya tuh nggak bisa mengerjakan yang lain. Nah itu salah. Itu nggak ada eksplorasinya. Kita terlalu nyaman di comfort zone kita doang. Ya boleh-boleh aja kita merasa lebih ahli, lebih pintar, lebih fokus gitu ya. Tapi kalau itu yang terjadi, akhirnya kita akan kurang menggali kreativitas kita. Cobalah lihat hal-hal yang ada di luar sana. Cobalah lihat apa saja yang dikerjakan oleh teman kita yang di luar fungsi dan juga spesialisasi kita. Banyak sekali ide-ide yang didapatkan dari sana, dan juga banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu sangat sangat mudah untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Terus juga kita merasa bahwa kita nggak mau kreatif atau nggak, kita nggak bisa berkreativitas, takut dibilang jelek, ide kita bodoh, ataupun kita nggak bisa mikir yang terlalu nyeni segala macam. Nah itu udah membuat bloknya sendiri. Padahal jangan pikirkan itu, ya. Kalau teman-teman bilang bahwa ya A, B, C, D, ya kamu nggak kreatif segala macam, udah tenang aja, jangan terlalu banyak pikirin. Walaupun biasanya juga masukin ke hati gitu ya, nggak apa-apa, asal jangan terlalu dalam banget. Yang penting kamu usahakan dulu, kamu coba dulu, dan juga validasi. Itu penting. Bukan hanya soal punya ide bagus, tapi kalau nggak diimplementasikan juga sama aja bohong, kan? Nah banyak sekali pressure-pressernya ya, dari pressure tidak punya resources, banyak yang bilang bahwa saya nggak bisa melakukan apa-apa karena itu saya nggak punya apa-apa. Itu omong kosong. Kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya pemikiran. Itu udah punya, nggak mungkin nggak punya apa-apa. Jangan sampai mikir nggak punya apa-apa tuh karena nggak punya uang, nggak punya nggak punya barang, nggak punya fasilitas. Aduh, itu mah udah ngeblocking sendiri ya untuk kita bisa kreatif. Sekali lagi, kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya pemikiran. Itu sudah bisa membuat kita untuk lebih kreatif. Dan juga kita merasa bahwa, aduh, ini bukan urusan saya, itu urusan orang lain, ya, kayak Pak Raffi. Atau itu bos saya aja yang mikirin, saya nggak usah mikirin, saya udah mikirin ini aja. Itu juga membuat kita nggak bisa meningkatkan diri kita untuk menjadi kreatif. Karena apa? Karena kita sudah mengucilkan diri kita sendiri atau mengecilkan diri kita sendiri. Ya udahlah, porsi kita gini-gini aja, kita nggak mau yang lain. Nah itulah menjadi banyak kesalahan orang tentang kreativitas. Nah, untuk memulai kreativitas banyak sekali tools-nya, ada design thinking, ada creative thinking, ada lateral thinking, macam-macam. Nah ini nanti rekan-rekan bisa coba cari sendiri nanti di Google. Banyak banget ya, nih kalau misalnya mau dibahas satu-satu ini bisa jadi 2 hari sendirian nih ngomongin tentang berbagai macam tools untuk creative thinking. Misalnya ya ada 5 whys, kita tanya kenapa.
Tanya kenapa mulu, bukannya bodoh, tapi pengen tahu benar-benar sampai ke akar-akar yang permasalahan itu apa. Itu juga proses untuk creative thinking. Atau ada fishbone chart, itu bagaimana kita bisa menguraikan permasalahan dengan berbagai macam rupa dan cabang-cabangnya. Nanti kalau dilihat secara visual itu ibaratnya kayak tulang ikan, makanya dibilang fishbone chart. Atau kita mind mapping. Nah, ini rekan-rekan mungkin udah sering gunakan ini ya, baik di kantor ataupun dalam usahanya sendiri. Kita ingin menjabarkan permasalahan dengan memeta-metakan ataupun mengumpulkan dan mengelompokkan beberapa permasalahan yang sama dan kita bisa gali lagi lebih lanjut lagi. Ini yang banyak dilakukan ketika kita proses brainstorming ataupun yang lainnya. Nah, silakan teman-teman coba cari tahu tentang masing-masing itu. Nah, ataupun bisa lihat di blog saya ataupun bisa lihat di berbagai macam materi yang juga pernah saya berikan tentang creativity. Nah, creative environment ya, sekarang kalau di startup itu, kalau kita lihat bagaimana kantornya didesain dengan berdemikian rupa, ada tempat bean bag-nya, ada tempat untuk bermainnya, ada makanan, minuman yang disediakan, ya boleh-boleh lah, atau bagus lah, tapi sebenarnya bukan itu. Yang penting adalah bagaimana kita didukung dengan faktor yang membuat kita bisa lebih nyaman berekspresi. Tidak harus dengan desain ataupun dengan berbagai macam furnitur yang edgy, yang warna-warni, enggak. Tapi bisa juga misalnya di sebuah co-working space, kita hanya punya satu bangku, dan kita bisa banyak ngobrol dengan orang lain, itu juga bisa memicu kreativitas kita. Ataupun misalnya kita punya satu ruangan yang kayak ibaratnya tuh di dalam ruang telepon, kayak zaman dulu tuh kan ada satu box telepon gitu, kita maunya konsentrasi, itu juga bisa jadi ruang untuk kita berkreativitas. Kembali lagi, ruang berkreativitas itu sebenarnya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kreatif. Itu bisa dimulai dari diri kita, ataupun nanti bisa kerjasama dengan rekan-rekan kita dalam kantor untuk menciptakan kreativitas di dalam kantor kita. Nah, berikutnya adalah apa saja sih yang menjadi sumber-sumber dari inovasi. Sumber-sumber inovasi itu munculnya macam-macam ya. Dari bagaimana sistem yang sekarang mungkin bisa kita perbaiki, jadi harus ada kita distribusikan, ada yang dari inspirasi yang kita inginkan, kita ingin misalnya menjadi penemu sebuah algoritma untuk berjualan digital advertising, ataukah kita menjadi seorang yang sangat-sangat peka terhadap kebutuhan para penyandang disabilitas, itu juga merupakan inovasi. Atau kita ingin membantu bagaimana pelayanan di rumah sakit menjadi lebih baik, itu juga adalah inovasi. Jadi macam-macam ya, yang penting adalah kita mengerti dari sisi kebutuhan siapakah yang akan kita ladeni dan layani, bukan hanya tentang kebutuhan kita. Siapakah yang akan kita ladeni atau kita layani, mereka adalah customer, itulah yang akan selalu kita ingat dan menjadi pusat dalam setiap kegiatan kita untuk berinovasi. Nah, di mana inovasi ini variasinya itu banyak banget ya, termasuk inovasi di dalam sosial, inovasi dalam regulasi pemerintahan, inovasi dalam industri, di pabrik, di pasar, inovasi di logistik, inovasi di distribusi, inovasi di macam-macam. Banyak banget ya, bahkan dalam setiap kegiatan kita berbisnis itu juga banyak sekali inovasi yang bisa kita lakukan. Nah, inovasi itu ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya adalah ya pasti sesuatu yang bisa kita rasakan, manfaat dan nilainya ya kan? Biasanya bentuknya dalam wujud produk. Produk itu bisa barang atau jasa atau dua-duanya. Nah, produk ini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah yang benar-benar baru, yang belum pernah ada. Misalnya nanti kita lihat ada hologram, mungkin udah ada tapi belum sampai dipasarkan ke demografi yang lebih luas, atau produk lain. Jadi misalnya kita sekarang punya kopi susu, nanti ada lagi kopi susu jahe merah, kopi susu apa, itu ada tambahan-tambahannya gitu ya. Kalau misalnya dulu teh ya kan, kalau kita minum teh manis kayak teh botol ataupun teh dalam kemasan, ya kayak gitu. Sekarang udah mulai lagi dengan teh tambahan, ada boba lah, tambahan ada krimnya lah, ada cheese-nya lah, macam-macam. Atau ada line extension. Line extension ini misalnya adalah kalau kita
misalnya kayak sampo gitu ya, kayak samponya si Pantene. Sampo Pantene itu sangat terkenal banget ya, banyak dipakai katanya oleh para pesohor-pesohor atau artis-artis. Nah, karena udah bagus dalam sampo, Pantene bikin kategori lain untuk membuat kondisi rambut lebih baik atau kondisioner, itu namanya lab extension. Atau Pantene bikin sesuatu yang lain, misalnya bikin sabun Pantene. Nah, itu bisa-bisa aja. Itu adalah bagaimana merek ditarik untuk menjadi produk lain, tapi mereknya tetap sama. Kemudian ada repositioning. Nah, ini contohnya inovasinya itu kayak Marlboro. Marlboro dulu di tahun 1920-an, 30-an itu targetnya adalah untuk wanita. Kalau sekarang yang pasti menjadi targetnya adalah pria. Positioning juga berubah. Kalau dulu untuk wanita, positioningnya adalah wanita yang glamorous gitu ya, di tahun 20-an 30-an ala-ala Gatsby. Nah, kalau tahun 40-50-an diubah positioningnya dengan iklan-iklan yang serba cowboy, serba macho, serba wah dunia lelaki banget. Nah, itu repositioning. Terus ada juga produk yang merupakan cost reduction ya, jadi versi yang lebih murah dengan cost yang juga lebih rendah. Misalnya dari Samsung atau Apple lah, Apple bikin sesuatu yang lebih premium, kemudian dibikin sesuatu yang lebih murah dan mudah, kayak Apple CE, iPhone CE. Kemudian ada juga incremental product improvement. Ya, ini kalau kita lihat software-software kayak software Android ya kan dia akan selalu bertambah, meningkat lagi, ada lagi update-nya, ada lagi tambahan fitur baru dan seterusnya. Nah, untuk kita bisa berinovasi yang bagus, tadi saya sudah bilang bahwa kita cari tahu dulu siapakah yang akan menggunakan, siapakah yang kita ladeni dan kita layani yang akan menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Mereka ini sangat penting banget karena mereka lah yang akan kita suguhkan loh. Ini yang akan membantu mereka mengatasi permasalahannya mereka dan inilah yang akan membuat mereka membayar ya kepada kita untuk mendapatkan nilai yang kita jual melalui produk dan jasa yang kita tawarkan. Dan karena itulah kita nanti akan selalu berkomunikasi, baik itu dalam komunikasi pemasaran, penjualan, terus menjalin hubungan, adanya kelanggengan dalam hubungan customer dengan produser dan seterusnya. Nah, yang lainnya adalah tentang regulasi. Pemerintah ini sudah banyak sekali membantu bagaimana kita bisa memulai ide bisnis yang baru. Kalau yang terakhir ini, yang sedang digadang-gadang adalah untuk bisa mencapai net zero emission atau membuat dunia kita, lingkungan kita lebih bersih dari polusi, sehingga kita harus mengurangi emisi-emisi yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil ataupun mengurangi pembakaran-pembakaran bahan bakar yang bisa meninggalkan jejak karbon yang begitu besar. Akhirnya sekarang lagi didorong sekali ya tentang electricity ya, tentang green lah gitu. Itu juga membuat akhirnya macam-macam inovasi bermunculan. Tidak hanya untuk industri tapi juga untuk UKM, untuk startup dan teknologi lainnya. Nah, ada inovasi yang berdasarkan desain ya. Ini tergantung dari dua hal. Pertama adalah soal teknologinya. Apakah teknologi ini adalah radical atau yang terus-menerus meningkat, atau ini kita mau berikan kepada perubahan yang sangat radikal, atau ini adalah perubahan yang pelan-pelan ya. Contohnya yang paling gampang adalah iPhone. Ketika iPhone diluncurkan, ini walaupun bukan yang baru ya soal touchscreen dan smartphone-nya, tapi itu membuat perubahan yang radikal. Orang akhirnya terbiasa menggunakan touchscreen. Semua orang kalau misalnya ingin melakukan sesuatu, dia punya app-nya, dari desain lah, dari kerja lah, dari mendengarkan musik, entertainment dan yang lainnya. Dan secara teknologi ini pun lebih gampang digunakan, lebih bagus, dan ini punya satu desain yang sangat radikal. Itu contohnya. Ya, ada juga yang hanya teknologi push aja gitu. Kalau sekarang kita lihat dengan artificial intelligence, itu juga teknologi push, nanti mungkin kedepannya akan lebih ke design driven ya, dan seterusnya. Jadi ini ada tiga hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah design driven, teknologi push, sama juga untuk market. Nah, ini contoh salah satunya. Coba teman-teman lihat dulu, bayangkan dulu.
Kalau ceritanya tentang botol ataupun air minum dalam kemasan AMDK, Aqua yang diinovasikan oleh Bapak Tirta, ini merupakan salah satu hal yang termasuk di mana? Apakah teknologi innovation, ataukah yang tadi saya bilang ini adalah di design driven innovation, atau ini di market pull? Ayo. Nah, kalau kita lihat dulu, yang pertama kita lihat ya dari teknologinya apakah ini radikal atau tidak. Kemudian juga dari segi perubahannya apakah ini radikal atau tidak. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini kita bisa melihat adanya peningkatan dari perubahan perilaku orang yang sebelumnya kalau minum air putih itu di mana-mana nggak bayar, terus jadi bayar ya kan. Orang Indonesia waktu tahun 80-an ketika diperkenalkan dengan produk ini, mungkin akhir 70-an, akhir tahun 70-an ya, diperkenalkan dengan produk ini, orang bilang pada ngapain saya harus bayar, saya bisa masak sendiri di rumah, kalau saya juga datang ke rumah orang, siapapun ke restoran pasti disediakan air minum gitu kan. Tapi sudah mulai memikirkan, tapi Pak Tirta sudah memikirkan hal yang di luar dari itu, bahwa bagaimana ini bisa benar-benar akan mengubah cara orang untuk menjanjikan air minum. Kenapa? Karena air minum akan semakin scarce atau semakin jarang ya, akan semakin langka. Air minum yang baik, bagus, sehat, dan bisa diminum. Gitu. Nah, secara teknologi juga harus ada teknologi pensterilan dan segala macam. Nah, kalau saya bilang ini adalah design driven. Dan dari sekarang pun kita sudah melihat Aqua banyak menggunakan teknologi push ya, ataupun juga market pull. Tapi design driven-nya belum ada kelihatan lagi ke depannya. Semoga kita lihat nanti ya, ada satu hal yang baru lagi yang akan dilakukan oleh brand seperti Aqua, seperti Wing, seperti juga Mayora, dan yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan pendekatan strategik untuk berinovasi. Karena dalam perusahaan itu, kita harus memikirkan strategi bisnisnya seperti apa ke depannya kan. Tidak mungkin kita hanya menjalankan bisnis as usual. Ya udah deh, ada penjualan atau enggak ya nggak masalah. Yang penting kita gajian setiap bulan dan dapat bonus setiap tahun, udah selesai. Nggak bisa gitu. Kalau kita mau terus-terusan ada di perusahaan, kita juga harus memikirkan bagaimana strategi bisnisnya agar bagus dan itu ada pendekatannya terhadap inovasi. Bagaimana yang penting di sini adalah kita mencari inovasi yang pas dengan rohnya atau marwahnya perusahaan. Kalau dulu saya di perusahaan farmasi, kita punya pendekatan strategis adalah kita menciptakan dan juga mengeluarkan obat-obatan yang khusus untuk menangani penyakit asam lambung, satu, yang kedua diabetes, yang ketiga tekanan darah tinggi, yang ketiga adalah untuk kanker. Nah, walaupun banyak kan, untuk obat-obatan tuh bisa berbagai macam penyakit dan yang lainnya, namun kita harus punya pendekatan secara strategis. Kita kuatnya di mana, kita maunya di mana, dan kita mau bermainnya apa. Seperti tadi saya bilang, kita mau 4 hal, yaitu pertama di obat asam lambung, kedua di obat untuk diabetes, ketiga adalah untuk obat di darah tinggi, dan keempat adalah obat untuk kanker. Nah, itu strategic approach ya. Kita mau mengarah ke sana dan kita cari inovasi-inovasi yang berdasarkan obat-obatan tersebut. Ya. Nah, ini juga tergantung dari teman-teman mau kemana. Kita harus eksplorasi, kita harus eksploitasi, teknologi mengarah kemana, pasarnya mengarah kemana. Kita harus banyak membaca, kita harus banyak mencari tahu dari para expert, kita banyak mendengarkan berita, dan ini bebas ya, tergantung dari masing-masing perusahaan ataupun pelaku bisnis dan usaha manakah yang mau kita dekatkan. Saya mau tambahkan lagi bahwa pendekatan strategis ini tidak hanya untuk para pelaku pasar yang industri atau perusahaan besar, bisa juga untuk UKM. UKM itu juga harus punya strategi. Jadi harus ngerti, ini kita inovasinya mau kemana. Tidak hanya palu gada gitu ya. Ya palu gada kalau untuk bisa terus memiliki bisnis yang bagus ya nggak masalah. Tapi harus punya fokus, harus punya strategi mau kemana bisnisnya itu dibawa. Ya. Nah,
Banyak tekniknya dan juga banyak toolsnya dalam hal eksplorasi dan juga eksploitasi. Saya kasih contoh ya, perusahaan pertambangan. Teman-teman mungkin tahu kayak Freeport yang pertambangan untuk emas dan juga nikel ataupun tembaga dan yang lainnya. Kemudian ada lagi juga perusahaan pertambangan batu bara untuk bisa mengambil batu bara kemudian dijual sebagai bahan bakar yang digunakan oleh misalnya pembangkit listrik tenaga uap yang biasanya untuk bahan bakar para power plant ini. Nah, dua perusahaan itu ada di bawah naungan satu yang Freeport, satu lagi misalnya dari kalau perusahaan tambang yang main ID itu misalnya Bukit Asam ya, kalau saya Bukit Asam. Nah, dua ini ada di bawah Main ID, Mining Indonesia, satu holding company pertambangan dan penggalian milik pemerintah atau BUMN. Kalau saya pelajari dalam perusahaan pertambangan, mereka itu mengembangkan dua. Satu, eksplorasi, cari tempat di mana ada lokasi kandungan dari kandungan bumi yang mengandung tadi apakah emas, tembaga, batu bara gitu ya. Mereka eksplorasi, mereka cari ke seluruh pelosok di Indonesia. Mereka coba cari titiknya di mana yang mereka bisa coba dapatkan. Dan kalau mereka udah mendapatkan kira-kira 10 titik potensial, misalnya di Sumatera gitu ya, dan juga di Kalimantan, nah ini mereka kemudian berikutnya akan coba gali atau eksploitasi untuk bisa mendapatkan kandungan dari dalam bumi itu. Nah, itulah yang akan mendatangkan keuntungan dan bisnis untuk mereka. Sama halnya untuk berinovasi, kita harus bisa eksplorasi di mana nih tempat atau area kita bisa mendatangkan cuan. Setelah itu kita coba eksploitasi, kita perdalam prosesnya, kita perdalam sistemnya, dan juga kita mau terjun ke sana untuk kita bisa mengeluarkan nilai dan mendatangkan cuan kita. Itu hal yang saya banyak pelajari dari perusahaan pertambangan yang juga menjadi klien saya. Dan yang penting di sini adalah bahwa kita harus kuat dalam proses juga. Ketika kita sudah mengembangkan produknya, berikutnya adalah kita mengembangkan sistem dan juga proses. Justru yang membuat kita terus punya bisnis yang sustainable, ingat tadi apa yang dibilang sustainable led innovation adalah itu justru di prosesnya, bukan soal di produknya aja. Produknya bisa baru-baru segala macam, tapi prosesnya harus terus bertumbuh. Nah, itu penting banget ya. Nah, tadi saya bilang tadi ada eksplorasi, nanti juga ada eksploitasinya, termasuk eksploitasi terhadap sistem, bagaimana kita bisa lebih efisien lagi, dan itu adalah juga inovasi. Nah, ini nanti mungkin lain soal akan kita bahas ya, karena ini panjang banget ngomongin tentang Open Innovation Model. Nah, jadi seperti itu apa yang kita bisa lakukan, banyak baca, banyak coba cari dan eksplorasi di manakah kita mau mendapatkan kesempatan, peluang untuk berbisnis, dan kalau sudah melihat apa yang kita mau dan kita mampu, gali, ya, eksploitasi supaya dapat cuan. Nah, jadi itulah chapter kita sekarang atau hari ini tentang finding opportunities. Oke, thank you.